نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama yang saya hormati para pengurus DKM dari Masjid Al-Barakah, Ketua DKM Dr. Andes Haji Agus Salim, dan juga jajaran pengurus yang lainnya dan seluruh jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan melakukan amal saleh, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang kita kerjakan selain daripada kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan awal yang baik dalam hari-hari yang kita lalui ini akan menjadi akhir yang baik pula bagi kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus saya pribadi bisa bersilaturahim ke masjid ini dengan para jamaah sekalian, silaturahim yang juga dibingkai dengan majelis ilmu. InsyaAllah majelis ilmu yang semacam inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih telah menegaskan, telah menyebutkan, menjelaskan kepada kita semuanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah juga akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah majelis yang semacam ini termasuk di dalam hadis yang baru saja disebutkan, yang baru saja dibacakan, dan itu adalah hadis yang sahih. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita kirimkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada pimpinan kita, kepada Nabi yang paling kita cintai, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, salafun salih, serta seluruh umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajaran, sunnah dan tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah salat subuh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sejenak
akan merenungi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam waktu kurang lebih 40 menit ini kita sejenak untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang semacam ini di zaman seperti sekarang ini penting. Kita penting untuk datang hadir ke majelis ilmu untuk menambah wawasan, menjadikan ilmu itu menjadi bekal dalam kehidupan kita. Karena setiap perjalanan itu butuh yang namanya bekal. Kalau kita melakukan sebuah perjalanan, yang kita persiapkan adalah bekalnya. Kita mau pergi ke Jawa Timur, mau ke Surabaya, mau ke Bandung, mau ke Semarang, apalagi kalau sudah mau ke luar negeri, mau berangkat umroh, pasti yang kita persiapkan adalah bekal. Bekalnya apa? Macam-macam. Pakaian yang sudah dipersiapkan, makanan juga dipersiapkan, kendaraannya juga disiapkan. Kalau dia tidak punya kendaraan sendiri, dia beli kemudian tiketnya. Jauh-jauh hari dia sudah siapkan itu bekal. Karena perjalanan panjang. Kalau perjalanan di dunia saja membutuhkan bekal, apalagi perjalanan menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Dalam meniti kehidupan di dunia ini, kalau tidak ada bekal, tidak ada mapnya, tidak ada petanya, kita akan menjadi orang yang tersesat. Di mana kita mencari bekal itu? Mencari bekal itu salah satunya di majelis yang semacam ini, ilmu. Makanya Rasulullah SAW begitu sangat menganjurkan bagi kita semuanya untuk hadir di majelis ilmu yang seperti ini. Nah, insya Allah kita pelajari hadis Rasulullah SAW yang kemudian bukan hanya kita simak, bukan hanya kita kaji, bukan hanya dibahas, tapi pulang dari sini, pulang dari masjid ini, kita punya tekad dan niat untuk mengamalkan. Sebab Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan, walaupun ada sebagian ahli hadis mengatakan bahwa ini adalah hadis dhaif, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ini hadisnya sahih atau minimal dia adalah hasan derajatnya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man izdada ilman, siapa yang ilmunya bertambah, teori bertambah, pengetahuannya bertambah, wawasannya bertambah, walam yazdad hudan, tapi nggak nambah, hidayah tidak bertambah. Artinya hidayah di sini amalannya tidak bertambah, imannya tidak bertambah. Begitu saja. Antara datang sebelum datang ke majelis ilmu dengan sepulangnya dari majelis ilmu tidak ada perbedaan. Apa kata Rasulullah SAW? Ini warning keras, ancaman keras. Rasulullah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Siapa yang ilmunya bertambah tapi amalnya tidak bertambah, imannya tidak juga meningkat, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah di sisi Allah selain dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya walaupun satu hadis yang kita pelajari, tapi sampai ke rumah, pulang ke rumah, kita punya niat dan tekad mau mengamalkan. Ada hadis Rasul SAW, saya ingin terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Maka orang yang semacam ini, inilah yang disebutkan tadi di awal tadi, ini jalan menuju surganya Allah. Yang semacam ini yang disebutkan oleh Rasul SAW juga, man amila bima ya'lam, siapa yang mengamalkan ilmu, ya,
dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Nah, ini insyaallah kita pelajari satu hadis yang sangat penting juga, walaupun sederhana, tetapi ini biasa kita hadapi dalam keseharian kita. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu meraih naungan keselamatan di hari akhir, di hari kiamat. Kita sering mendengar bahwa nanti pada hari kiamat, di saat semua manusia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini sudah dihancurkan dan seluruh makhluk sudah tidak ada, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tersisa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini, harus kita imani bahwa namanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bersifat sementara, fana. Semua kita itu tinggal menunggu giliran. Bukan hanya kitanya, manusianya, tapi juga alam semestanya ini juga sementara. Ini tidak akan kekal abadi semuanya ini. Dunia ini tidak akan abadi. Pasti ada ujungnya, ada akhirnya. Dan nanti setelah semuanya selesai, manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan dibangkitkan. Kita bukan seperti orang-orang ateis atau orang-orang komunis yang mereka tidak percaya kepada hari akhir, dan mereka punya satu slogan. Apa kata mereka? Slogan yang pendek, nahnu qaumun, kita ini adalah manusia, ardun arhamun tadfa wa ardun tabla. Arhamun tadfa wa ardun tabla, kata mereka itu. Kita hanya manusia yang akan dikeluarkan dari rahim, lalu kemudian akan ditelan oleh bumi. Selesai. Ini prinsip kehidupan orang-orang yang ateis, yang komunis, yang tidak punya Tuhan, tidak percaya kepada hari akhir, dan juga agama-agama lain. Tapi Islam tidak demikian. Islam itu meyakini, orang beriman meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada yang namanya mati, dan setelah mati pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sudah banyak sekali yang menegaskan hal tersebut, ikhwatal iman. Nah, pertama kali ketika manusia nanti dibangkitkan, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita ini semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran, mendeskripsikan kepada kita bagaimana kondisi yang terjadi di padang mahsyar. Dengan singkat, bahwa semua manusia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya hidup lagi nanti. Dibangkitkan lagi, yang mati akan dibangkitkan, semuanya tidak ada pengecualian. Dan dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hufatan auratan, dalam kondisi kita tidak punya alas kaki, tidak memakai pakaian ghurla, dan tidak punya penutup kepala, nggak pakai topi, nggak pakai peci. Jadi benar-benar telanjang bulat. Telanjang bulat. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita semuanya semacam itu, sama semuanya. Walaupun yang di dunia ini statusnya dia adalah penguasa, dia adalah jenderal, dia adalah konglomerat, dia adalah pengusaha, dia adalah direktur, nggak ada semuanya. Dia nggak pakai jas nanti, nggak ada. Tapi semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau yang putih, mau yang pirang, mau yang kuning,
dibangkitkan dalam kondisi semacam itu. Tidak ada satupun yang menutup badan tubuhnya. Maka itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul, nah ini perempuan ini. Wanita itu begitu sensitif, langsung peka, telanjang. Bagaimana ini? Mungkin kalau laki-laki masih nggak terlalu peka, tapi kalau perempuan ketika digambarkan oleh Rasulullah nanti telanjang, gimana ini? Telanjang. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha langsung tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala yara ba'duna ba'dan? Apakah kita nanti nggak saling lihat itu nanti? Yang laki-laki melihat ke perempuan, yang perempuan melihat ke laki-laki. Bagaimana ya Rasulullah? Nanti kita saling lihat dong auratnya masing-masing lawan jenisnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru fi dzalika al-yawmi ashad ya Aisyah. Nanti urusan pada hari itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada dia harus perhatian kepada aurat dari lawan jenisnya. Itu sudah tidak lagi memikirkan lawan jenisnya. Kenapa? Karena ini sudah menentukan nasib dia, surga atau neraka. Tidak lagi memikirkan itu. Kalau kita ini dalam kondisi misalnya waliyadzubillah afanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Ketika terjadi, coba tanyakan kepada dulu di Aceh ketika tsunami, itu sudah tidak lagi memikirkan siapa lawan jenisnya seperti ini, walaupun ada yang mungkin terbuka auratnya. Yang dia pikirkan apa? Keselamatan. Tidak peduli bagaimana apa yang terjadi kepada yang lainnya, dia tidak lagi perhatian. Nanti pada hari kiamat lebih menyeramkan dan mengerikan, apalagi kondisinya memang dahsyat. Sampai matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ada yang setingkat, dalam riwayat yang lainnya ada yang satu dhira', satu hassa. Intinya adalah manusia semuanya dalam kondisi kepanasan, dan mereka itu dalam kondisi juga bercucuran dengan air keringat karena panas terik yang sangat menyengat. Tapi ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah menjadi bisa terlihat ada orang-orang yang nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis yang biasa kita kenal, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ada 7, ya. Ada sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7. Betul, itu hadis riwayat Sahih Muslim. Tapi 7 itu tidak berarti pembatasan, sebab ada hadis yang lainnya yang menegaskan atau memberikan informasi yang berbeda. Ada tambahan. Nah, ini yang akan kita lihat tambahan tersebut, karena ini kita jarang mendengarnya. Kita jarang mendengar ada orang-orang selain dari 7 kelompok yang tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga akan janjikan kepada mereka, mereka juga akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thalathatun, ada 3 orang. Yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih, yang mereka akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di sini ada yang tidak mau dapat naungan nanti. Pasti kita pengen dapat naungan. Kalau kita itu lagi musim panas ini, baik di Depok atau Jakarta, sedang naik sepeda motor, itu semuanya sudah bercepat-cepat ngebut karena panas, cari tempat yang adem. Ini kalau ini padahal jarak mataharinya masih jauh, tapi kita sudah merasakan panas. Bayangkan kalau nanti kemudian di padang mahsyar itu mataharinya semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa menyelamatkan kita? Nah, 3 hal ini. Ada 3 hal, salah satunya yang bisa menyelamatkan kita dari terik panas matahari pada hari kiamat nanti. Dan ini kalau
selamat, insya Allah selanjutnya ini bisa selamat ya. Lancar nanti, urusan berikutnya ini gampang, mudah. Ada hisab, ada mizan, yang kemudian di sirat, jembatan siratal mustaqim. Itu semuanya akan gampang sampai kemudian menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa itu? 3 orang itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutawaddi fil makarih. Orang yang suka berwudu. Ini para ahli hadis kemudian menjelaskan, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang berwudu. Orang yang berwudu pertama dia menjaga wudunya, tidak sembarangan wudunya. Dia perhatian pada wudunya, bukan sekedar membasuhi, membasuh, mengusap dan sebagainya lalu selesai, tapi tidak diperhatikan benar atau tidak wudunya. Nah, sekarang yang terjadi adalah, dan ini sebagaimana juga diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berwudu tapi diancam neraka sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Wailun lil aqabi minan nar. Kata Rasulullah, celaka orang yang tumitnya tidak dibasahi. Celaka, dia akan masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah. Ya, kadang ada, dan bahkan ini sering dia basuh dia kakinya, tapi bagian tumitnya itu seringkali diabaikan, tidak diperhatikan sehingga tidak kena air. Kalau sudah wudunya tidak benar, tidak sah, maka akibatnya adalah sholatnya juga menjadi tidak sah. Makanya perhatikan wudunya. Jadi yang pertama itu kita pelajari bagaimana wudu yang benar, bagaimana wudu yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membasuh wajah yang benar, batasannya seperti apa. Banyak orang yang sekedar membasuh wajah tapi tidak tahu batasannya bagaimana. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sudah disebutkan, kalau sisi kanan sampai sisi kiri ini batas telinga bahkan dilebihkan sampai ke batas telinga yang di kiri. Terus kalau kemudian di atas dari bahkan dilebihkan kena rambutnya sampai ke dagunya, semacam itu bahkan dilebihkan. Sebab la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini dilebihkan agar wajibnya itu benar-benar kita yakini dan kita dapatkan. Bagaimana kalau kemudian kita membasuh tangan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sampai ilal marafiq, sampai ke siku, tapi jangan kemudian kita pas-pasin sampai siku, tapi kita lebihkan. Sebab kalau kita pas-pasin sampai siku, khawatir kurang. Dan kalau kemudian ia tasahal fi hadzal syai', kalau kita meremehkan yang semacam ini, akibatnya apa? Wudunya nanti nggak sempurna. Kalau tidak sah, sholatnya menjadi tidak sempurna. Nah ini penting, karena banyak sekarang itu abai terhadap hal-hal yang semacam itu. Itu banyak sekali, bahkan bukan hanya orang-orang yang awam di luar, tapi orang-orang yang biasa datang ke masjid, aktivis masjid. Dia biasa aktivis dakwah, kalau diperhatikan saat berwudu masih bermasalah sama wudunya, ikhwatal iman. Ini jangan semacam itu. Kalau ingin dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana cara berwudu yang benar. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu yang pertama kali dipelajari adalah thaharah, dan salah satu pembahasan dalam thaharah itu adalah wudu. Bagaimana wudu yang benar? Makanya perbaiki wudu itu, sebab nanti pada hari kiamat kita itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dikenali dari bekas air wudunya. Akan dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bekas air wudunya. Nanti kalau sudah melalui proses hisab, mizan, lalu kemudian mau masuk melewati jembatan sirat, ada yang namanya haud. Kata Rasulullah, ada haud. Wa innakum latamurruna ala haudi, dan kalian semuanya nanti akan melewati haudku, telagaku. Ada telaga.
Ini punyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang minum dari telagaku itu la yaghma'u ba'daha abadan. Dia minum dari telaganya Rasulullah, satu teguk yang Rasulullah berikan dari tangan mulianya beliau. Jadi Rasulullah langsung yang akan memberikan minum. Satu teguk saja itu, orang yang minum dari telaganya Rasulullah selamanya tidak akan pernah merasakan haus. Selamanya tidak akan pernah merasakan haus. Nah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nanti manusia akan banyak. Bahkan di antara umatmu itu tidak semuanya muslim, tidak semuanya beriman. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang murtad. Hadisnya sangat panjang. Bagaimana engkau akan mengenali mereka ya Rasul, mengenali orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengikuti sunnahmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau ada segerombolan atau sekelompok kuda hitam, coklat, tapi di antara kuda itu ada yang putih-putih. Bisa dibedakan ya yang putih? Pasti bisa kelihatan, pasti, oh ini yang putih. Yang semuanya banyak yang hitam, coklat, dan macam-macam gelap warnanya. Tapi ada yang putih-putih. Nah, yang putih-putih itu nanti sama umatku juga semacam itu. Umatku itu yang lurus, yang istiqomah, dia itu putih-putih, ghurran muhajjalin, bercahaya. Dia akan menampakkan sinar min atharil wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan bekas dari air wudunya. Wa man arada an yudilla ghurratahu falyaf'al, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau pengen sinar kita makin terang nanti, ya, makin terang sinar kita, maka makin perbaiki wudunya, ditingkatkan kualitas wudunya, disempurnakan wudunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semacam itu. Semakin baik kualitas wudu kita, itulah yang nanti akan membuat kita semakin terang, bercahaya di yaumil akhir. Itu kita dikenali, identitas kita itu bukan dari KTP nanti. Kamu KTP-nya apa? Islam apa bukan? Tidak ada itu. Tapi dari apa identitas kita itu? Dari sinar yang terpancar dari tubuh kita, dan sinar itu bekas dari air wudu kita. Nah, ini makanya kalau kita berwudu yang benar, wudunya pelajari itu. Nah, kalau kita sudah tahu, anak-anak kita itu juga diajarkan mulai dari kecil agar mereka perhatian dengan wudunya. Nah, ini makna dari al-mutawaddi fil makari. Yang kedua maknanya itu juga adalah kita menjaga wudu. Jaga wudu. Kalau orang biasa menjaga dirinya untuk selalu berwudu, masya Allah, ini orang yang perhatian dengan taharah. Makanya kita tahu siapa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj ini naik Isra wal Mi'raj, masuk ke surga juga, berkeliling di sekitar surga. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar langkah kaki dari Bilal bin Rabah. Sebab kita pasti kadang ada langkah kaki orang itu yang kita kenal, cara jalannya, ya, tapak kakinya, oh ini kayaknya jalannya orang fulan, ini fulan, dia sepatunya pakai ini, sandalnya ini, dan biasanya jalannya agak cepat atau agak lambat dan seterusnya. Saya kenal langkah kaki ini. Nah, langkah kaki Bilal itu sangat dikenal. Makanya ketika ada di surga Rasulullah, kok langkah kaki Bilal ini sudah kedengaran di sini, padahal orangnya masih di dunia, belum mati. Langkah kakinya sudah ada di surga. Luar biasa, ini hebat, istimewa. Bilal bin Rabah ketika sudah pulang kembali lagi ke dunia, ke bumi, Rasulullah segera menemui Bilal. Bilal, saya kemarin ketika Isra wal Mi'raj mendengar itu, ada khutuwat min rijlik, ada langkah kakimu itu yang terdengar. Itu kamu masih di dunia, tapi langkah kakimu sudah ada di surga. Masya Allah.
sama Rasulullah, apa yang kamu amalkan? Yang kamu kerjakan itu apa? Kok bisa seistimewa itu? Awalnya mengatakan la syai', tak ada ya Rasul, biasa. Seperti yang diajarkan, seperti yang dilakukan, seperti yang sudah biasa dilakukan. La syai', tak ada. Kata Rasulullah, bal fihi syai', pasti ada sesuatu. Sampai ketika dipaksa oleh Rasulullah, mengatakan hanya satu yang saya selalu jaga, bahwa saya kullama ahdathtu, setiap kali saya itu batal wudu, saya selalu berwudu. Batal wudu, saya berwudu. Cepat-cepat saya segera berwudu. Lalu kemudian salat sunnah wudu 2 rakaat yang kemudian menjadi sunnah bagi kita semuanya. Jadi biasa menjaga wudunya, dikarenakan terbiasa menjaga wudu. Orang kalau sudah biasa menjaga wudunya, insya Allah dia akan lebih perhatian kepada agamanya, kepada syariatnya. Makanya biasakan berwudu. Apalagi kalau kita bukan hanya saat sholat. Kalau mau sholat ya itu sudah menjadi syarat sah. Seakan-akan apa? Ya kita mau tidak mau harus wudu kalau mau sholat, kan semacam itu. Tapi ada hal lain yang penting, terutama ketika kita mau tidur. Kalau kita mau tidur, disunnahkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu terlebih dahulu. Tawaddu qabla an tanam, berwudulah engkau sebelum kalian sebelum tidur. Dan dalam hadis yang panjang diajarkan oleh Rasulullah dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, baik dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab yang lainnya, dan juga oleh para ulama yang lainnya, ketika menafsirkan hadis Rasulullah SAW tentang wudu sebelum tidur. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggal dalam kondisi semacam itu, ala taharatin, dia dalam kondisi sudah berwudu, apalagi ditambah dengan zikir-zikirnya, bacaan-bacaan sebelum tidur, kutiba lahu musalliyan, akan dicatat orang tersebut masih tetap sholat walaupun dalam kondisi tidur. Wa man mata ala dzalik, dan siapa yang ketika dia tidur lalu kemudian meninggal, wafat, mata ala fitrah, dia mati dalam kondisi fitrah. Jadi biasakan berwudu dulu sebelum tidur. Nah, ini diamalkan yang semacam ini. Biasa sebelum tidur itu insya Allah dijaga. Nah, ini yang pertama. Ya, al-mutawaddi'u fil makarih. Jadi wudu, biasakan kita berwudu untuk menghilangkan hadas-hadas kita. Dan insya Allah kalau biasa wudu itu hatinya juga akan jadi bersih. Hatinya bersih, sebab setan itu dari api. Setan itu dari api. Jadi kalau kita sering-sering berwudu, memadamkan setan itu, mengusir setan dengan cara berwudu. Orang marah, kalau orang suka marah, emosional, kata Rasulullah bagaimana? Dia tawadda, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Orang yang biasanya dia selalu mengedepankan hawa nafsu dan emosinya, itu salah satu caranya itu adalah dengan berwudu. Biasakan berwudu ini. Nah, yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mashi fi dhulamil laili ila al-masajid, orang yang biasa berjalan di kegelapan malam ke masjid. Maksudnya siapa ini? Orang yang datang sholat berjamaah di waktu sholat subuh biasanya. Jadi biasa datang seperti yang kita lakukan ini sekarang, gelap-gelap, masih malam masih gelap gulita, ya. Tapi kita jalan keluar dari rumah kita, berangkat dari rumah kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ingat, ya, jalannya kita ini di kegelapan malam hari menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, insya Allah inilah yang akan menerangi jalan kita menuju surga Allah. Ini bukan saya yang bicara, tapi Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan, Bashir, berikan kabar gembira, Bashiril masya'in, berikan kabar gembira kepada al-masya'in. Perhatikan kalimat yang digunakan oleh Rasulullah, al-masya'in, bukan sekedar yang sekali, tapi biasa dia. Masya' ini kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim mubalaghah.
Artinya dia intensitasnya sering, dia rutin, dia istiqamah, dia dawam, kontinu dia. Rutin, memang sudah menjadi rutinitas dia. Kalau waktu subuh dia biasa jalan ke masjid, berangkat ke masjid, bukan tidur. Orang yang biasa semacam itu, sehari-harinya semacam itu, basyir, berikan kabar gembira kepada dia. Wahai Rasul, wahai Muhammad SAW, apa kabar gembira yang disampaikan kepada orang yang biasa semacam itu? Binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Dia dapat cahaya yang sempurna, disinari. Masya Allah, apa enggak kepingin kita dapat ini? Tapi kalau orang yang tidak pernah berangkat ke masjid, atau dia jarang-jarang, dia berat mau datang ke masjid di subuh-subuh, waktu subuh dia malas, berat datang ke masjid. Yang semacam ini min alamatil munafik. Ini tanda dari orang-orang munafik. Orang munafik itu yang paling berat bagi mereka itu sholat subuh berjamaah. Beratnya bukan main. Kalau orang munafik. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada dua salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang pertama salat isya, dan yang kedua adalah salat subuh. Subuh ini berat. Makanya para ulama itu di waktu subuh seperti ini waktu-waktu yang diberkahi dari subuh sampai nanti syuruk. Ini barakallahu ummati fi bukuriha, atau dalam riwayat yang lainnya burika ummati fi bukuriha. Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan keberkahan kepada umatku di waktu bukur. Bukur itu antara subuh sampai waktu syuruk ini. Dan ini kenapa? Para ulama mengatakan kenapa itu mendapatkan barakah? Sebab di waktu-waktu yang seperti ini hawanya ini bebas dari hawanya orang-orang munafik. Sebab orang munafik jam-jam seperti ini tidur. Ya, jam-jam seperti ini dia terlelap dengan tidurnya, asyik sama tidurnya. Tapi orang yang beriman tidak. Orang yang beriman kepada Allah dia bangkit. Dia berangkat ke masjid, memenuhi panggilan Allah. Dia berjalan, Masya Allah. Ini disaksikan sama malaikat-malaikatnya Allah. Sampai ke masjid dia sholat subuh berjamaah. Betapa Allah akan mengangkat derajat dan memuliakan orang yang semacam ini. Apalagi sampai kemudian dia iktikaf sampai syuruk, kalau memungkinkan, kecuali orang-orang yang punya aktivitas, mau bekerja, sekolah dan sebagainya. Nah, ini diusahakan jamaah sekalian. Orang yang semacam ini nanti di saat orang sedang kepanasan, dia dapat naungannya Allah. Teduh di padang mahsyar itu, teduh sejuk. Di saat orang lain sedang bukan hanya kepanasan, udaranya panas, udara panas, ditambah lagi silau yang bukan main, panasnya matahari. Tapi orang yang begini, dulunya dia bangkit di malam hari saat sedang enak-enaknya tidur, alarm bunyi sudah. Beberapa menit sebelum subuh sudah alarm sudah berbunyi. Lalu kemudian dia bangkit menuju ke kamar mandinya. Kalau bisa dia mandi dulu. Ini sunnahnya Rasulullah, mandi terlebih dahulu kalau dalam kondisi tidak dingin dan sebagainya. Atau minimal dia ambil wudhu, dia siwak terlebih dahulu atau sikat gigi dulu. Lalu kemudian dia memakai pakaian yang terbaik, dia pakai wewangiannya. Lalu kemudian dia berangkat ke masjid. Orang yang semacam ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Al-mashi fi dhulmatil laili ila al-masajid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang biasa berjalan di malam hari, di kegelapan malam menuju ke masjid. Makanya ini kita kalau ini tanda umat baik itu, umat itu baik, umat Islam itu baik kalau di waktu subuhnya jamaahnya itu sudah seperti sholat Jumatnya. Nah, itu baru bagus. Kayak kalau kita perhatikan sekarang itu di Palestina, di Gaza, itu luar biasa, teguh dengan istiqomah terus. Kalau kita lihat, apakah itu mereka hadapi dengan mudah? Enggak. Tapi bagaimana caranya mereka istiqomah? Istiqomahnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena iman.
satu yayasan dan satu lembaga itu ketika berkunjung ke Gaza, mungkin sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia datang ke Gaza. Sampai di Gaza artinya masih tidak diblokade seperti sekarang ini ya. Sampai di Gaza biasa di waktu malam hari ketika dia mau tidur dia pasang alarm ya, jamnya jam berapa, subuhnya kurang lebih, karena di sana tidak ada sinyal yang kuat seperti di kita ya, diperkirakan ini biasa mungkin jam 5 atau setengah 5 di sini subuhnya. Dia pasang alarm jam 3 sudah dia pasang alarm. Dia bangun jam 3 bersih-bersih dan sebagainya, jam 4 dia berangkat ke masjid. Sesampainya di masjid, masjidnya full, penuh. Masjidnya itu full. Dan penuhnya itu bukan dengan sekadar dengan orang-orang tua, enggak. Tapi yang paling dominan itu anak-anak muda. Pemuda-pemuda itu yang mengisi masjid. Bukan orang-orang tua. Kalau di masa sekarang ini kan kebanyakan siapa? Orang-orang tua. Coba kan, saya jalan tadi dari rumah saya itu, di sepanjang jalan itu masih anak-anak muda nongkrong. Ada di kafe-kafe itu masih nongkrong gitu. Mereka itu masih ada di sana. Nah, yang orang tua itu yang jalan ke masjid, ada yang dengan surbannya naik motor ya. Tapi sudah tua-tua ya. Bukan berarti nggak bagus ya. Itu istimewa. Tapi yang muda-muda ini nggak ada, jarang. Tapi di Gaza tidak. Yang muda-muda yang mengisi. Sampai akhirnya ketika dia masuk jam 4 itu, dia tunggu, kok nggak mulai-mulai. Ya sambil ngaji sampai jam 5. Gak mulai. Akhirnya dia berbincang-bincang sama temannya. Ini apa, sholat subuhnya sudah selesai tapi masih gelap ya. Ternyata kurang lebih jam 6 kurang itu baru ada. Jadi bayangkan 2 jam atau bahkan 2,5 jam sebelum subuh itu sudah full di masjid itu. Dan itu tidak hanya di satu masjid, tapi di masjid-masjid yang lainnya. Makanya itu rahasia Allah berikan kekuatan kepada mereka. Ini Islam juga di kita itu, di Indonesia ataupun juga di sini di sekitar Beji dan sebagainya. Kalau ingin kuat, itu bagaimana kemudian subuhnya itu full, dan itu dimulai dari rumah-rumah kita. Jangan kita berbicara di luar dulu, tapi di rumah istrinya dibangunkan. Walaupun kalau perempuan juga boleh di masjid, boleh di rumah semacam itu. Mau ke masjid silahkan, di rumah. Tapi anak-anaknya, terutama yang laki-laki, ayo, jangan hanya berbicara di luar. Tapi anak-anaknya, bangkitkan, bangunkan. Aduh kasihan, capek anak saya. Wah, ini gak akan jadi orang yang benar yang semacam ini. Bayangkan kalau ada kebakaran akan kita bangunkan itu anak kita. Sekarang ini kalau anak tidak dibangunkan, maka bukan hanya api dunia, tapi api akhirat yang menunggu. Waliyadzubillah. Makanya bangunkan. Ini yang kedua. Yang terakhir, waktu sudah sempit, kata Rasulullah, al-mut'im, mut'imul jari'. Kalau yang dua tadi itu urusannya kebanyakan dengan hablum minallah. Yang ketiga ini kata Rasulullah SAW, mut'imul jari', yang biasa memberikan orang makan. Orang yang sedang kelaparan kita biasa kasih makan kepada dia. Itu sudah pasti orang yang biasa wudhu, orang yang biasa ke masjid, pasti kepekaan sosialnya itu akan tumbuh. Ini benar. Orang yang biasa ke masjid, ahli masjid, dia pasti peka kepada sekitarnya. Ada yang kelaparan, dia berikan. Dan ini sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu begitu. Itu nggak bisa. Rasulullah nggak tega kalau ada orang yang kelaparan. Ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, ini jari ya Rasulullah, saya lapar ya Rasulullah. Ada orang yang datang ke rumahnya Rasulullah, lapar, tapi di rumahnya Rasulullah nggak ada apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini kira-kira ada tidak yang mau menjamu tamu saya ini? Ada di fulan, diberikan kepada fulan. Kadang ada orang yang datang ke rumahnya Rasulullah sama Sayyidah Aisyah, nggak ada makanan, cuma kurma, diberikan 3 butir kurma. Mut'imul jari', kasih makan kepada orang yang lapar. Dan juga tentunya bukan hanya orang yang lapar, orang yang tidak kelaparan juga kalau kita mau ngasih nggak apa-apa, tapi yang prioritas adalah orang yang lapar. Artinya kita berbagi, memperhatikan kondisi saudara-saudara kita.
memperhatikan bagaimana sekitar kita. Jangan hanya memperhatikan, mempedulikan diri kita sendiri. Ini orang yang beriman. Orang yang beriman itu semacam itu. Gak hanya melulu di masjid, dia ngaji aja. Atau yang ada di samping kanan kirinya tetangganya dia sudah gak makan gitu. Makanya Rasulullah, saya tutup dengan hadis ini, wallah la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, orang yang dia kenyang sedangkan tetangganya yabitu jai'an, dia bermalam hari dalam kondisi kelaparan. Ini tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini 3 hal ini bisa kita usahakan. Jaga wudhu kita, biasakan ke masjid 5 waktu, bukan hanya subuhnya saja, terutama subuhnya. Dan juga perhatikan kanan kiri kita, siapa yang lapar kita berikan dia makan. Mudah-mudahan inilah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, insyaallah sebentar lagi masuk waktu syuruk. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum ditutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi dikatakan di awal ada 7 selain 3. Ada referensinya enggak? Kalau yang 7 itu referensi yang paling gampang, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, ya. Itu di situ pada bab tentang az-zuhud, bab tentang al-maut. Coba saya cek terlebih dahulu di babnya biar gampang ya. Biar gampang, nanti silahkan dicek. Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi, ya. Karya dari Imam An-Nawawi. Nah, ini ada dalam bab Fadlul Hub, keutamaan cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadis nomor 376 kalau di kitab Riyadhus Shalihin. Ini ada hadis di nomor 449 juga ada Riyadhus Shalihin. Itu lebih gampang. Kalau aslinya itu riwayat Imam Muslim, cuma kan mungkin susah nanti kalau kita harus beli Sahih Muslim, dan Sahih Muslim ada berapa jilid. Tapi yang biasanya ada, mungkin wallahu a'lam di masjid ini ada atau tidak. Ini kita Riyadhus Shalihin seharusnya ada di setiap rumah-rumah kita, kata para ulama. Para ulama mengatakan tidak boleh ada rumah-rumah Muslim yang kosong dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Ini kitab hadis, kitab-kitab hadis. Nah, dilihat nanti kalau belum punya beli. Saya anjurkan dan sangat-sangat dianjurkan itu untuk membeli. Jadi hadis di nomor 376, ada juga hadis di nomor 449. Itu 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan. Semacam itu, Pak, ya, insyaallah. Ada yang lainnya lagi? Cukup, insyaallah. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mudah-mudahan ini menjadi satu kajian yang bermanfaat, ya, menjadi bekal bagi kita semuanya. Dan saya ingatkan kembali untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian, ini bukan hanya sekedar dikaji dan disimak atau diajarkan, tetapi yang lebih penting adalah diamalkan. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah bagi kita semuanya dan bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.